Maka antum lihat orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, kuat imannya. Antum lihat pertama kali ada orang yang dia masuk Islam, apa gimana? Enggak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam, sudah ikut jihad, sampai kata, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu, kemudian masuk Islam jihad ya bersama Nabi SAW. Jihad, kemudian ditaklukkan satu benteng dari orang-orang Yahudi, kemudian dibagi apa? Ghanimah. Ketika dia terima ghanimah, bukan ini yang saya harapkan. Ini orang pertama kali baru masuk Islam, bukan ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan, saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk surga. Tahu tujuan hidupnya itu, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama nggak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu bahwa tujuan hidupnya jannah, surga yang dituju. Makanya dia terus maju lagi, kata Nabi, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi kemudian perang, betul terpanah di sini syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia beramal sedikit, tapi paham dia tentang tauhid. Yang membuat mendorong dia untuk mati syahid, iman dia kepada Allah SWT. Dan iman dia bahwa sesudah dunia ini ada yaumul akhir, ada sorga, ada neraka, yang diharapkan sorga. Makanya untuk perhatikan itu, bahwa hidup kita untuk akhirat. Makanya syarat untuk masuk sorga, syaratnya apa tuh? Tauhid kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, dia pasti masuk surga. Untuk lihat di halaman 59. Nabi bersabda SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, maka dia pasti masuk surga. Tapi harus tahu dulu, tahu bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah. Dia tahu nggak boleh ada yang disembah kecuali Allah, nggak boleh kita mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib mencintai hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Semua itu tujukan kepada Allah. Dia harus tahu. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah nggak ada ilah yang berhak dengan Allah. Berarti di sini menunjukkan apa? Ilmu dulu dia harus tahu. Sebelum berkata dan belum berbuat. Bahwa Allah memulai fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu. Banyak orang mengucapkan kalimat Allah tapi nggak tahu. Nggak tahu artinya. Jadi arti la Allah itu apa artinya? Artinya apa la Allah? La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian tentang rukunnya, saya akan bawakan rukunnya. Ini penting tentang masalah rukun. Banyak kaum muslimin dia mengucapkan kalimat ini tapi nggak tahu tentang rukunnya. Antum lihat di halaman 68, 69. Rukun dari la ilallah. Oh, syaratnya panjang, ada 7, nanti Anda bisa baca tentang syaratnya. Saya akan sebutkan tentang rukunnya di sini. Bahwa rukun la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi, seorang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib menafikan, wajib menolak, wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Tapi kenyataan kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat ini tapi dia tidak mengingkari. Wajib mengingkari. Gak mampu dia mengingkari dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Wajib diingkari. Ini pengingkaran ini artinya dia basbaro dengan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya mana tentang 2 rukun ini? Dalilnya saya sebutkan di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun 'alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang dia tidak akan berpisah. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Maksudnya mengingkari tagut, artinya dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah artinya itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, nggak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Kemudian juga ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul, adalah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. An i'budullah, ini rukunnya masuk yang mana? Itsbat. Wa ijtanibu taghut masuknya apa? Nafi. Kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nggak boleh kita membenarkan. Makanya antum perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwakan kalimat la ilaha illallah, beliau menjelaskan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian sembah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun dalam rukun la ilaha illallah masuk yang mana? Nafi, menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Di sini apa? Itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat fatarani, yang menciptakan aku, khalaqani, karena orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta. Makanya kalau Allah sebagai pencipta, wajibnya ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dijelaskan lagi Nabi Ibrahim, fa innahu sayahdin, karena Allah yang akan menunjuki aku. Sedangkan patung, matahari, bulan, kemudian juga kubur, mayit-mayit yang dikubur, pohon dan yang lainnya, bisa nggak menunjuki? Nggak bisa. Yang bisa menunjuki manusianya Allah yang maha hidup, zat yang maha hidup, hayyun qayyum, yang maha hidup, yang kehidupan sempurna dan berdiri sendiri. Allah maha hidup, Allah hidup azali wa abadi, nggak disentuh oleh ngantuk, nggak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur selama-lamanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum selama-lamanya, dengan kehidupan yang sempurna. Makanya kita wajib ibadahnya kepada Allah yang maha hidup, berdoanya kepada Allah yang maha hidup, bukan kepada orang mati. Sebagian umat Islam datang kepada orang mati, siapapun dia orangnya, apakah nabi, apakah sahabat, apakah imam, apakah, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan in tad'um la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, kepada kubur-kubur, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari doa kalian, ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang memberitahu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir.